Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan berbicara tentang geowisata sebagai satu roh di dalam kegiatan ekonomi di dalam geopark. Kemudian juga kita akan berbicara tentang bagaimana membangun dan mengembangkan geopark. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut ya. Nah, oke, kalau tadi kita berbicara tentang geopark dengan segala sesuatunya, sekarang kita berbicara yang namanya geowisata. Nah, ini adalah nafas. Nafas dari suatu geopark itu adalah geotourism. Nah, geotourism itu apa? Geowisata. Geowisata itu bukan wisata geologi, tapi geo di sini adalah bumi. Karena bumi ada keragaman geologi, keragaman budaya, dan keragaman hayati, maka geowisata itu berbasis kepada pemahaman-pemahaman tentang geologi, ya, tetapi juga terkait dengan keragaman budaya dan keragaman-keragaman hayati yang ada. Sehingga pemahaman geowisata itu kalau saya sederhanakan adalah ABC. Komponen A biotik, ini geologi, biotik, geologi, C budaya. Jadi suatu geowisata yang bagus itu seandainya di situ sudah memasukkan tiga komponen A, B, C. Nah, di dalam SKKNI, ya, standar kerja nasional tentang geowisata, itu geowisata itu adalah dikatakan sebagai pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk proses geologi, geohistori, pengetahuan geologi, faktor pendukung, ya termasuk budaya. Jadi budaya itu termasuk di dalam geowisata dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi. Sekali lagi, ini tentu komponennya A, B, C. Abiotik, biotik, dan culture. Geowisata itu bisa minat khusus dan bahkan ada yang sangat khusus maupun bisa yang bersifat umum. Gitu ya. Nah, daya tariknya di dalam geowisata itu tentu ada komponen A, singkapan-singkapan batuan semacam komponen B, ya, biologi, kemudian komponen C budaya, situs-situs budaya yang ada. Dan tujuannya adalah apa? Memperkenalkan bagaimana fenomena dan keunikan biologi dan kaitannya dengan keragaman-keragaman, keanekaragaman hayati dan budaya yang ada di suatu daerah. Jadi narasi yang harus dikembangkan di dalam konteks geopark adalah bagaimana hubung kait antara uh, keragaman geologi dan keragaman budaya dengan keragaman geologinya dan tentu berbasis kepada keragaman-keragaman geologi yang ada. Kalau kita bisa merangkai itu menjadi satu irama yang menarik, maka jalur geowisata tersebut menjadi jalur geowisata yang sangat interaktif dan sangat mendidik dan tentu itu menjadi daya tarik yang bagus. Nah ini tipologinya wisatawan, ya. Itu ada wisatawan umum, ya, ataupun wisatawan yang sifatnya sangat ekspor. Jadi biasanya kalau umum itu lebih mengarah ke hiburan, ya. Ini biasanya mengarah ke mass tourism. Nah, kalau dia sudah mengembangkan interpretasi, kemudian dia sudah melakukan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana alam itu, maka itu adalah sudah masuk di dalam geowisata. Dan geowisata itu bisa yang bersifat agak geoamatir ataupun yang sangat ekspor. Jadi geowisata itu bisa umum, ya sedikit pengetahuan di sini atau di sinilah ya ini konteks geo. Kalau ini adalah wisatawan yang sifatnya umum, jadi sudah sedikit memahami berkepentingan tentang ilmu kebumian atau yang sangat spesialis itu geowisata. Nah kemudian geowisata itu juga bagaimana memperkenalkan keragaman-keragaman itu tadi, ya, kepada umum maupun masyarakat mahasiswa dan sehingga di sini di dalam konteks geowisata memang penting yang disebut interpretasi, bagaimana menginterpretasikan
suatu objek sehingga dia menjadi menarik. Tentu itu berbasis kepada riset ya, bukan interpretasi asal sembarang interpretasi, tetapi berbasis kepada riset. Dan ini adalah 6 prinsip di dalam interpretasi saya kira yang biasa dilakukan oleh pemandu-pemandu geowisata. Jadi bagaimana interpretasi yang bagus dan lain sebagainya. Kemudian informasi, ini adalah informasi kemudian diolah berdasarkan riset itu tadi, maka akan menjadikan interpretasi. Dan itu mencakup keragaman-keragaman biologi, keragaman-keragaman hayati, dan juga budaya yang ada. Dan itu basisnya adalah tentu adalah bumi kita itu tadi. Nah, di dalam interpretasi itu biasanya juga perlu sarana-sarana seperti panel interpretasi semacam ini, ya, untuk memberikan penjelasan. Ya, kadang-kadang juga di alam harus kita membawa clipboard dan lain sebagainya untuk menjelaskan. Jadi ini saya kira sarana yang praktis bagaimana kita bisa menerangkan kondisi-kondisi di alam. Ini juga beberapa papan interpretasi ya, yang berada di luar negeri, kadang-kadang bentuknya berbagai macam. Nah, tujuannya apa sebenarnya dari geowisata? Ya, tentu di situ kalau kita bisa melihat, memaknai suatu objek dengan pengertian, maka dia pasti akan lebih takjub, lebih menghargai alam. Jadi dengan memandang alam dengan penuh pengertian, maka itu akan memberikan nilai lebih kebanggaan di situ. Nah, kebanggaan itu akan menghargai keberadaan alam. Batuan ini menjadi penting karena ternyata ini terkait dengan suatu proses alam yang penting itu tadi. Oke, nah kemudian ini bagaimana mengembangkan geopark. Jadi geopark itu ada prosesnya, tadi saya kira sudah kita singgung. Jadi persyaratannya, ini geopark nasional, ya, harus ditetapkan ada geoheritage-nya, ya, kemudian di situ tentu ada bio dan culture-nya, kemudian ada proses, ada pengelola geoparknya, ada badan pengelolanya, ada punya rencana induk, ya, kemudian dia melakukan pedoman teknis sudah berjalan kira-kira setidaknya 6 bulan, maka ini bisa diajukan menjadi geopark nasional. Dan itu yang mengajukan tentu gubernur, ya, nanti yang menetapkan adalah Kementerian SDM. Setelah menjadi geopark nasional minimal 1 tahun, baru bisa mengajukan menjadi geopark global UNESCO. Dan ini juga harus pakai rekomendasi gubernur. Ya, kemudian dari sini diusulkan ke KNGI, proposalnya itu, kemudian di KNGI ditelaah oleh tim pakar mereka, kemudian setelah itu oke, baru ke Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, ini menyampaikan proposal itu ke UNESCO Global Geopark, ya, melalui kantor perwakilan tetap RI di UNESCO di Paris, ya, proposal itu kemudian dari Dubes RI itu tadi baru menyampaikan ke Sekretariat UNESCO Global Geopark. Jadi prosesnya cukup panjang dan persyaratannya kalau menjadi geopark global tentu ada pengelola dengan rencana induknya, kemudian proposal itu tadi dan memenuhi pedoman itu tadi yang sudah berjalan kira-kira minimal 1 tahun. Dan menjadi geopark UNESCO global itu harus ada international value-nya. Nah, kalau tidak ada tentu tidak bisa. Nah, geopark itu menjadi menarik karena apa? Karena geopark itu di dalam konsep pembangunan berkelanjutan itu akan bisa memenuhi 11 dari 17 SDGs. Nah, dari 17 SDGs itu di dalam geopark ada 11. Artinya kalau kita mengembangkan kawasan berbasis geopark, sebenarnya kita sudah membangun setidaknya ada 11 item SDGs. Nah, ini kelebihannya. Ini saya kira target-targetnya bisa dilihat di dalam run. Nah, kemudian topik geopark global UNESCO itu apa? Ada 10 fokus. Ya, 10 fokus. 10 fokus area di dalam pengelolaan geopark UNESCO global. Satu adalah sumber daya alam, kemudian bencana geologi,
perubahan iklim, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, perempuan, pembangunan berkelanjutan, pengetahuan lokal dan adat, kemudian geokonservasi. Nah, jadi ini topik-topik Geopark Global UNESCO. Jadi nanti setiap Geopark itu akan mengarah kepada topik apa yang paling tepat sesuai dengan kondisi geologisnya yang ada di situ. Nah, ini kemudian bagaimana peluang dan tantangan Geopark di Indonesia, saya kira kita bisa lihat cukup banyak ya hal-hal yang menjadi tantangan, terutama di dalam konteks pengembangan Geopark. Ya, adalah tentang kelembagaan biasanya dan pembiayaan Geopark. Ya. Kalau peluangnya cukup besar karena kita memang sudah punya RPJMN, kemudian di dalam konteks pembangunan Geopark ini juga sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, kemudian juga sekarang kan berkembang paradigma ekstraksi menjadi konservasi, saya kira sejalan sekali gitu ya. Dan ini juga Geopark terkait dengan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Jadi saya kira dengan konsep-konsep ke depan ini sangat mendukung. Tetapi memang ada tantangan-tantangan terutama dalam tentang kelembagaan pembiayaan Geopark ini yang menjadi masalah-masalah. Kemudian pilar Geopark, konservasi, edukasi, dan ekonomi masyarakat. Ya. Nah, ini adalah daerah-daerah pengembangan destinasi pariwisata prioritas. Jadi kita bisa lihat ada 10 daerah pengembangan destinasi prioritas nasional, ya tentu kemudian juga ada kawasan-kawasan Geopark, ya misalnya kita bisa lihat kalau untuk Kebumen misalnya, dia berdekatan dengan kawasan prioritas nasional pengembangan pariwisata Borobudur, maka kita harus mendekat ke kawasan ini. Ya, di sini ada 9 dan 10, 9 dan 10 itu adalah 9 adalah Gunung Sewu, 10 adalah Geopark Karangsambung, Karangbolong, ya, jadi ini nama yang lama. Dia menginduknya ke sini, ya, di dalam konteks pengembangan pariwisata. Nah, kemudian program utama Geopark, peran Geopark itu pilarnya konservasi, edukasi, pembangunan perekonomian, ya. Kemudian ada juga tentu ada sarana pelaksananya ya, jadi ini pengorganisasiannya. Jadi pilar-pilar edukasi, konservasi di mana, pilar edukasi di mana, institusi-institusi yang membawainya, kemudian pembangunan ekonomi di mana, itu ada semuanya. Jadi kita tinggal mengacu kepada masing-masing institusi tersebut. Kemudian sasaran pengembangan Geopark saya kira tadi kita sudah sebutkan, ya ada 10 sasaran pembangunan Geopark itu tadi, dan ini ada di dalam peran Geopark. Ya, jadi misalnya tentang pembangunan jumlah Geopark nasional sampai 2025 itu diharapkan 12. Kemudian untuk menjadi Geopark global, ya itu juga ada sasaran-sasarannya. Ya, jadi ada 7 yang diharapkan, sekarang baru tercapai 4, berarti masih kurang 3 untuk tahun 2025. Kemudian publikasi ada 100 publikasi di dalam kawasan Geopark dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara Geopark bukan hanya berbicara geologi. Jadi Geopark bukan hanya geologi, tetapi Geopark juga terkait dengan geologi dan budaya dan keragaman-keragaman biologi yang ada. Ya. Oke. Nah, di dalam penilaian UNESCO, maka penilaian Geopark itu ada 4 ya, unsur yang utama. Yang pertama, bagaimana warisan biologinya, apakah ada internasionalnya, nilai-nilai internasionalnya, enggak. Artinya nilai internasional ya diakui oleh internasional, ditunjukkan juga oleh publikasi internasional. Itu kemudian bagaimana pengelolaannya, apakah pengelolaannya sudah berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam teknis pelaksanaan Geopark, kemudian visibilitasnya ya, ke kawasan itu seperti apa, berjejaring, bagaimana jejaringnya, karena Geopark memang harus berjejaring, baik dengan dalam maupun luar. Jadi ini 4 hal ini yang biasanya menjadi fokus penilaian suatu Geopark menjadi UNESCO. Kemudian ini ada jaringan-jaringan Geopark ya, di tingkat global atau jaringan Geopark global GGN itu tingkatnya internasional. Kemudian juga ada di tingkat regional, misalnya ada EGN, untuk di Eropa, di Asia itu APGN, ya. Kemudian di Afrika juga ada. Jadi ini masing-masing kawasan suka mengadakan pertemuan.
networking, kursus, dan lain sebagainya. Ini sebaiknya juga geopark itu mengikuti hal ini karena itu juga menjadi bagian capaian bagaimana sharing antara satu geopark dengan geopark lainnya. Kemudian, bagaimana membangun geopark? Ya, jadi membangun geopark itu sebenarnya membangun kawasan. Kalau membangun kawasan itu juga sebenarnya membangun suatu daerah, suatu negara di dalam dimensi yang lebih kecil tentu. Nah, syarat dasarnya di dalam membangun geopark tentu ada bumi. Ya, bumi tempat di mana dia berada dan bumi itu harus ada warisan-warisannya, warisan biologi dan budaya. Jadi harus ada itu. Kemudian ada rakyat. Nah, rakyat tentu adalah masyarakat yang berada di dalam kawasan geopark supaya apa? Nanti mengalami sejahtera. Dia harus mendapatkan kesejahteraan di dalam kawasan itu dan ada pemerintah di situ tentu ada yang mengelola, di situ ada badan pengelola. Jadi 3 syarat ini ya ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya. Nah, kalau kita ingin membangun maka syarat-syarat ini juga harus terpenuhi di dalam konteks geopark. Nah, tujuan geopark global saya kira tadi sudah kita sebutkan, konservasi, edukasi, dan penumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan melalui apa? Geowisata dan geoproduk. Dan ini di dalam konteks geopark itu masyarakat lokal itu perlu dilibatkan. Jadi bersifatnya lebih ke arah bottom up, bukan top down. Ya. Mungkin awalnya adalah top down, tetapi nanti setelah berjalan, masyarakat itulah seharusnya yang terlibat secara aktif. Kenapa geopark menjadi sesuatu yang menarik? Ini ada data riset yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif. Yang kita bisa lihat warna kuning adalah tourism. Dan pendapatan devisa tourism itu cenderung naik terus dibanding pendapatan-pendapatan konvensional Indonesia seperti oil and gas, kemudian coal, batu bara, ya, kemudian CPO dari apa namanya CPO itu berarti kan dari sawit, ya, kemudian dari rubber, karet gitu. Nah, ini nampaknya pariwisata cenderung naik. Dan ini terbukti juga di beberapa kawasan pariwisata itu menjadi komponen utama di dalam pendapatan asli daerah. Ini kita bisa lihat bagaimana pengaruh geopark di dalam menaikkan pariwisata dan pendapatan asli daerah ini di Gunung Sewu. Ini adalah pada saat nasional, kemudian ini pada saat UNESCO, dan kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan pariwisata di kawasan Gunung Sewu, terutama sektornya yang paling banyak menikmati adalah di sekitar Kabupaten Gunung Kidul gitu ya. Kemudian di beberapa tempat juga di Rinjani juga demikian. Nah, ini data dari Geopark Kebumen, kita juga bisa lihat bahwa luar biasa ini kenaikan wisatawan. Jadi tahun 2023 ini sudah di atas 2 juta pengunjung. Ya. Kemudian ini tentu saat krisis kemarin ya, pandemi ini menurun drastis 2020, kemudian mulai naik dari 21, 22, 23 sudah tinggi, dan ini Juni 2024 aja sudah sampai 1 juta. Saya percaya bahwa di tahun 2024 akan tembus juga 2 juta, dan insya Allah kalau sudah UNESCO akan lebih besar dari itu. Dan mudah-mudahan bukan hanya besarnya, tetapi quality tourism. Jadi bagaimana pariwisata itu yang bersifat, yang berkualitas, yang berbasis kepada geotourism itu tadi. Nah, ini beberapa gambaran benchmarkingnya. Kita bisa lihat antara Indonesia yang menjadi benchmarkingnya adalah Gunung Sewu, kemudian Korea adalah Jeju, ya, Malaysia adalah Langkawi. Yang kita bisa lihat bagaimana tourism dari luar, ya, ini wisatawan luar yang masuk ke situ itu demikian banyaknya. Ya, jadi tentu ini berimpact kepada ekonomi yang bergerak di situ dan juga pendapatan daerahnya, sehingga sesuai dengan data yang tadi saya kira bahwa pariwisata itu semakin menarik sebagai sumber pendapatan. Nah, satu pertanyaan, perlukah geopark di Kebumen? Ya, ini mungkin perlu direnungkan.
Nah, apakah memang Kebumen perlu geopark? Ya, membangun suatu kawasan itu kan ya tergantung daerahnya. Apakah dia mau bersifat ekstraktif kalau banyak bahan tambang, ataukah dia bersifat konservatif? Apa lebih minusnya hal-hal semacam itu? Nah, kalau kita coba lihat Kebumen, Kebumen itu ya geodiversity-nya luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ini diakui. Oleh karena itu dari tahun 64 Karangsambung itu sudah dipakai sebagai landasan pemahaman untuk seluruh seluruh mahasiswa-mahasiswa kebumian datang ke situ. Untuk apa? Oh ya, untuk memahami tentang konsep-konsep tektonik lempeng, tentang batuan, tentang mineral dan lain sebagainya. Dan di Kebumen itu sudah ada kawasan cagar alam geologi. Ya, kawasan perlindungan geologi di dalam bentuk KCAG pertama di Indonesia, yaitu KCAG Karangsambung. Ya, kemudian ada kawasan bentang alam Kars Gopong Selatan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa keragaman-keragaman geologi Kebumen yang luar biasa dengan warisan-warisan buminya dan kawasan lindung geologinya ini tidak cocok sebenarnya untuk industri-industri tambang skala besar. Ada memang bahan-bahan tambang yang banyak, tetapi dimensinya tidak terlalu besar. Ya, oke lah kalau kita bicara tentang kars, ya, tetapi masyarakat di situ juga tidak sependapat. Sehingga apa? Pengembangan yang cocok ini sebenarnya ya dengan dua kawasan lindung geologi ini, maka cocok Kebumen itu berbasis kepada warisan geologi ini, yaitu sebagai salah satunya itu tadi. Kemudian yang lain, Kebumen sekarang mau mengangkat sebagai daerah, katakanlah sebagai daerah dengan pendapatan terendah di Provinsi Jawa Tengah. Nah, tentu di sini harus ada lokomotif penggerak ekonomi. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Nah, kalau geopark itu brandingnya sampai internasional. Jadi kalau Kebumen bisa menjadi geopark UNESCO, maka branding Kebumen praktis secara internasional luar biasa. Ya, ini tidak setiap daerah bisa mendapatkan hal ini. Tidak setiap daerah punya potensi ini. Jadi ini salah satu nilai lebihnya. Kemudian yang lain. Nah, kalau kita lihat sektor-sektor penggerak ekonomi di Kebumen itu antara lain adalah pariwisata dan pertanian. Dan pariwisata dan pertanian ini sebenarnya disertai dengan UMKM yang ada, ini juga sangat sejalan dengan pengembangan geopark. Jadi UMKM-nya adalah pengembangan geoproduk, pertaniannya tentu berbasis kepada alam, ya kalau bisa kita kembangkan pertanian-pertanian berbasis alam, organik, dan lain sebagainya. Kemudian sektor pariwisata Kebumen juga luar biasa. Sehingga sektor ini sebenarnya bisa menjadi sektor unggulan untuk mengembangkan Kebumen. Tetapi pariwisata yang dikembangkan di Kebumen yang berbeda dengan tetangga kanan kirinya, apa yang harus dikembangkan adalah pariwisata yang berbasis kepada kekuatan keragaman-keragaman geologi, warisan-warisan geologi yang ada. Dan itu bisa sampai ke level internasional. Jadi, dan data tadi kita juga bisa dapatkan bahwa pariwisata itu merupakan sektor andalan penghasil devisa negara. Dan ini akan berkembang ke depan, nampaknya semacam itu. Sehingga tren ini perlu kita manfaatkan. Dan tren wisata yang quality tourism, semacam geowisata, itu juga tren dunia itu juga naik. Jadi bukan hanya mass tourism, tetapi orang sudah mulai ke quality tourism. Dan ini ada di Kebumen, dan itu sangat mendukung. Dan kemudian bukti-bukti lain bahwa geopark itu juga ternyata berpengaruh besar sebagai penggerak ekonomi kawasan. Contoh tadi kita bisa lihat bagaimana Gunung Sewu sebelum dan setelah ada geopark. Bagaimana Langkawi, ya, bagaimana Jeju. Itu adalah fakta. Sehingga geopark itu bisa menjadi lokomotif sebagai penggerak.
namanya penggerak itu memang pelan, tetapi nanti setelah dia bergerak akan membawa sektor-sektor lain ya, yang saya kira akan menjadi hal yang luar biasa. Ya, tadi saya sebutkan bahwa data BPS itu ya Kebumen ya daerah tertinggal memang, sehingga perlu lokomotif ya untuk menggerakkan ekonomi-ekonomi yang lain. Dan Belanda juga sebenarnya sudah melihat bahwa dia sudah masuk di tahun 1896 tentang pemetaan keragaman geologi Kebumen, dan sekarang itu di bagian utara adalah sebagai kawah Chandra di mukanya sebagai calon-calon ahli Kebumen di Indonesia, sehingga ini menjadi sesuatu daya ungkit sebenarnya, tinggal kita mengkaitkan dan mengembangkan ini menjadi dengan satu konsep yang sekarang dikenal sebagai konsep geopark itu tadi. Nah, hal-hal inilah saya kira yang perlu menjadi pertimbangan sehingga mudah-mudahan geopark di Kebumen yang sekarang menjadi aspiring betul-betul bisa menjadi lokomotif menggerakkan ekonomi, dan itu menjadi landasan pembangunan berkelanjutan di Kebumen. Dan semoga ini juga masuk di dalam rencana pembangunan jangka panjang Kebumen. Jadi tempat ini adalah tempat yang dihasilkan dari proses pertumbuhan lempeng, dan ini sangat kuat bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu saya kira Karangsambung adalah tempat yang bagus sekali, tempat yang ideal untuk mempelajari tentang konsep tektonik lempeng. Dan konsep tektonik lempeng itu menjadi acuan di dalam ilmu-ilmu kebumian. Maka tempat kita di kawasan Karangsambung ini adalah tempat yang terbaik untuk mempelajari konsep atau teori tektonik lempeng. The best evidence of plate tectonic theory. Nah, itu saja saya kira yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memperkaya wawasan, pemahaman tentang alam kita, tentang bagaimana geopark dan bagaimana mengelola dan mengembangkannya. Sekali lagi, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.